Olivia Natania akhirnya menerima vonis dari kasus penipuan CPNS yang dilakukan olehnya. Putri Nia Daniati ini divonis bersalah dari kasus menjalani hukuman 3 tahun penjara. Farhad Abbas yang pernah menjadi ayah sambung Olivia Natania pun membongkar sederet penipuan yang dilakukan oleh anak Nia Daniati tersebut. Farhad Abbas membeberkan bahwa penipuan yang dilakukan oleh Olivia Natania sudah sering terjadi selama ia menikah dengan Nia Daniati. Selama masih menjadi ayah sambung Olivia Natania, Farhad Abbas juga kerap dihadapkan dengan penagih yang mendatangi rumah mereka. Pada akhirnya, Farhad Abbas mempersilahkan orang-orang yang ditipu itu masuk rumah mereka karena Olivia Natania selalu bersembunyi di kamar. Dalam kondisi tersebut, Olivia Natania diceritakan berakting seolah kesurupan. Orang-orang yang menagih haknya pun diceritakan tidak tertipu dengan aksi kesurupan Olivia Natania. Diduga Olivia Natania selama ini menggunakan nama besar Nia Daniati untuk melakukan penipuan. Adapun kini Olivia Natania harus menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. Sebelumnya ia dituntut menjalani kehidupan di penjara selama 3,5 tahun. Anak Nia Daniati itu dihadirkan dalam sidang putusan kasus CPNS bodong yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2022 sore. Dikutip tribunjatim.com dari kompas.com, Olivia Natania ditahan sejak 11 November 2021. Hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap Olivia Natania, lebih ringan dari jaksa yang menuntut 3,5 tahun bui. Tuntutan itu didasari atas dugaan bahwa Olivia Natania melanggar pasal 378 Jungto pasal 65 KUHP tentang penipuan. Menurut jaksa, 2 pasal lain yang didakwakan yakni pasal 263 Jungto pasal 65 dan pasal 372 Jungto pasal 65 KUHP tidak terbukti. Kasus penipuan yang menyeret anak Nia Daniati itu bermula ketika seorang korban bernama Karnu melaporkan Olivia Natania dan Rafli Novianto Pilaar ke Polda Metro Jaya pada 23 September 2021. Laporan yang terregister dengan nomor LP-B-4728-9 SPKT Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penggelapan, penipuan, serta pemalsuan surat CPNS. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate